Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada channel Imam Dinamo. Kesempatan kali ini kita akan masukin gulungan kawat email ke kren dinamo pompa air Shimizu ya 135E dengan kapasitor 8 mikrofarad, ampere 1,3 ampere ya maksimalnya ya. Oke, langsung saja. Ini saya pakai 3 mal ya, 3x3 ini. Untuk bagian runningnya saya menggunakan ukuran kawat 0,45 ya, seperti ini. Ini langkahnya ngelompatin 6 lubang ya. Ini masuk kiri keluar kanan ya, jangan sampai salah. Masuk kiri keluar kanan. Untuk jumlahnya, kalau yang bagian running ini saya menggunakan, maksudnya jumlahnya 120 lilit ya untuk running. Dia semuanya 120 ya, kali 3. Oke, sudah. Tinggal ke sebelahnya kita lompatin 6 lubang ya. Kita lompatin 6 lubang. 1 2 3 4 5 6. Berarti yang dipakai yang ini ya, yang lubang ini. Untuk memasukkannya pelan-pelan ini ya, takutnya gulungannya ada yang lecet atau lapisan emailnya terbuka ya, nanti bisa mengakibatkan korslet atau kebakar ya. Pelan-pelan ya. Untuk yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan di-share agar tidak ketinggalan video-video saya berikutnya. Kalau ada yang mau ditanyakan seputar pompa air apa dinamo mesin cuci, boleh ditanyakan ya. Insya Allah kalau bisa jawab, saya jawab. Kalau nggak bisa, saya mohon maaf. Oke. Ya, selesai ya, kita pasang pengaitnya ya. Kita buka ya ikatannya. Nah, kalau sudah seperti ini ya, kita rapikan dulu ya. Kita lipat, kita tekuk, maksud saya kita tekuk ke dalam ya, agar nanti pas memasukkan gulungan startingnya bisa leluasa ya. Nah, yang sebelah sininya juga kita kita lipat ke belakang. Oke. Udah ya. Udah masukin yang gulungan yang kedua ya. Ini sama ya, tetap masuk kiri keluar kanan, jangan sampai salah. Oke, nanti kalau salah nggak bakalan bisa muter. Nah, oke.
Paham ya maksud saya tadi, maksudnya ini yang gulungan yang sebelah sini masuk kiri keluar kanan. Nah, untuk semuanya. Oke, kita langsung saja ya. Soalnya kalau dinamo ini kan kutub utara selatan, jadi ada magnetnya. Jadi kalau cara memasukkannya salah, nanti nggak ada medan magnetnya. Pasti twin listrik nggak ada medan magnet, yang ada dinamonya kebakar. Saya kira seperti itu ya. Untuk yang baru mau belajar, nggak apa-apa, beli kawatnya yang murah-murah, yang aluminium. Jangan pakai tembaga dulu, takutnya kalau tembaga kan mahal. Oke, ini kita tinggal masukin yang sebelah lagi. Kalau bisa, kalau mau praktek beli dinamo yang rusak-rusak ya, di tukang rongsok ya banyak. Dinamo mesin cuci buat belajar gitu. Kalau ada pompa air seperti ini, biasanya banyak di tukang rongsok ya, yang sudah diambil tembaganya. Kalau untuk datanya mah ini sama aja dia. Kalau Shimizu tipe 125, 128, 135 sama ya datanya. Kalau Panasonic, Sanyo, Nasional juga sama. Nah, gitu. Jadi nggak perlu pusing kalau banyak ini disamain datanya juga nggak apa-apa. Yang Shimizu sama Panasonic disamain datanya nggak apa-apa. Yang penting harus rapi, ampere normal, jangan terlalu tinggi. Kalau terlalu tinggi, takutnya kalau pemakaian yang berlebihan nggak kuat, dinamonya bisa kebakar. Kalau cuman pakai bentar-bentar, ampere tinggi nggak masalah ya. Tapi kalau misalkan pemakaian tidak wajar, nyala sampai seharian, itu ya nggak, ini ya harus ampere rendah biar dinamonya lebih awet. Kalau ampere tinggi, pemakaian non-stop ya 24 jam, nggak nyampe sebulan juga jebol ya. Kalau terlalu tinggi, minimal di bawah 0,8 ya kalau untuk pompa air tipe seperti ini ya. 0,9 lah ke bawah, jangan sampai di atas 1, sekian gitu. Itu kurang awet pompa airnya ya. Nah, ini udah selesai ya. Kita masukkan kita lipat lagi ya seperti ini. Kita lanjut untuk gulungan yang berikutnya. Ini sama ya, masuk kiri keluar kanan. Masuk kiri berarti masuk kiri keluar kanan, seperti itu ya. Mudah ya dipahamin ya. Kalau ada yang nggak paham bisa ditanyakan. Oke, kalau tambah gede begini tambah enak masukinnya, soalnya leluasa tangannya ya, nggak terlalu sempit. Ini langkah 3 saya biasa menggunakan ini. Ada juga yang langkah 4 ya. Kalau langkah 4 itu dia biasanya ditumpuk ya. Ada 2 lubang yang ditumpuk sama bagian starting ya. Kalau itu beda-beda. Kalau ada yang lebih suka langkah 4, ada yang suka langkah 3, sama aja ya. Tergantung ke ininya lagi, ke orangnya masing-masing ya, yang lebih enak yang mana gitu. Kalau untuk lebih cepatan yang langkah 3, tapi kalau misalkan untuk tenaga sih kalau menurut saya sama aja ya. Cuman kalau langkah 4 gulungan itu biasanya dia agak lama di pas yang ditumpuk sama startingnya.
soalnya harus buka lagi ininya gitu, tutupnya dipasang lagi, kasih pembatas biar nggak kebakar. Rata-rata kalau nggak dikasih pembatas bisa short ya, kadang kalau panas berlebih bisa korslet dia, yang bagian starting dan runningnya nyatu. Nah, ini udah selesai, kita buka lagi ya ikatannya. Nah, udah kebuka, kita lipat lagi seperti ini ya. Ya, nanti yang ini gampang untuk memasukkan bagian startingnya. Nah, oke, seperti ini ya. Oke. Nah, sekarang kita masukin yang ke kutub sebelahnya. Sekarang masuk kanan, keluar kiri ya, jangan sampai salah. Masuk kanan, keluar kiri. Masuk kanan, keluar kiri, jangan sampai salah. Kalau salah, dinamo tidak berputar, bisa kebakar dan kita rugi ya. Harus benar-benar teliti ya untuk memasukkannya. Kalau pakai tembaga rugi itu, waduh, untung nggak seberapa, dinamo si baru gulung kebakar tuh, rugi ya. Nah, itu risiko ya, makanya harus hati-hati kalau lagi ngegulung punya orang, kecuali punya sendiri lagi belajar, harus ada ini gitu. Kalau udah merasa bisa, baru ambil, punya tetangga apa siapa yang mati ya. Nah, kalau misalkan kita belajar punya kita sendiri dulu tuh. Nah, kalau misalkan kuat awet, nah, baru kita coba nyervis punya tetangga, digulung ulang gitu ya. Kalau sebenarnya dinamo ini gampang ya, kalau digeluti ya, ditelateni ya, apalagi di tempat teman-teman belum ada bengkel dinamo. Nah, apa-apa tuh buka bengkel apa sampingan aja di rumah. Seperti saya ini mah sampingan ya, nggak buka bengkel, kalau lagi pulang kerja baru kerjain gitu. Jadi bengkel gulung dinamo kecil-kecilan aja, peralatan rumah tangga, nggak memakan waktu dan nggak memerlukan alat yang banyak ya. Cukup alat gulung dinamo sama ya kawat tembaganya sendiri ya. Nah, kita lipat lagi ya, kita rapikan. Oke, kita masuk yang kedua ya. Seperti ini ya. Ini masuk kanan keluar kiri ya, jangan sampai salah. Tadi yang kutub yang sebelahnya kan masuk kiri keluar kanan, kalau sekarang masuk kanan keluar kiri. Oke, ini semuanya jumlahnya 120 ya, menggunakan kawat 0,45. Oke, sudah selesai ya, tinggal yang sebelahnya. Untuk ininya pelan-pelan aja ya, kalau yang bagi pemula jangan terlalu
buru-buru. Nanti kalau buru-buru bisa pada lecet kawat emailnya, lapisan emailnya bisa lepas, nanti kena body, bisa nyetrum pompa airnya. Ngeri kalau udah kesetrum, nanti lagi dipakai ada setrum, bahaya ya, jangan sampai ini. Makanya setelah selesai semua dicek lagi ada yang keluar nggak apa gimana ya, pakai multitester, ada yang nyambung ke body apa gimana gitu ya. Jadi lebih baik berhati-hati daripada nanti ada efeknya belakangnya. Namanya air kalau kena listrik bisa fatal ya. Ini udah selesai ya, kita tekuk lagi. Tinggal satu lagi ya, yang terakhir untuk bagian running. Ini sama ya, masuk kanan keluar kiri. Untuk teman-teman yang berminat kawat tembaganya, nanti saya kasih link pembeliannya ya di deskripsi, atau komen di kolom komentar. Silahkan komen ya untuk pembeliannya. Nanti kalau ada yang berminat, nanti saya kasih linknya, tinggal komen aja, Bang minta link pembelian kawat tembaganya online gitu. Saya komen. Barangkali di tempat teman-teman belum waktunya, nggak ada toko yang jual kawat ini gitu, jauh, ada juga jauh gitu kan. Kalau ada online beda-beda dikit ya nggak masalah ya, tapi kalau online kan bisa diantar ke rumah, kita nggak capek-capek ke tokonya tuh. Oke, ini udah selesai ya, tinggal sebelah sini lagi terakhir ya. Nah, untuk ini teman-teman yang masih ini ya, kalau pompa air Shimizu ini kan bodinya besi ya. Kalau bisa sebelum digulung, bagian sini pinggir-pinggirnya, bagian dalamnya ya maksud saya, dicat, usahain dicat ulang ya, apa dikuas-kuas saja, nggak perlu disemprot apa dipilok, apa dikuas-kuas saja. Kalau ada pilok sih dipilok, tapi kalau nggak ada ya dikuas-kuas saja. Soalnya kalau nggak dikuas, maksudnya kalau nggak dicat itu bisa karatan, nanti lama-lama dia kena itunya, gulungannya mekar dia karena karat itu. Kalau kayak Panasonic, Sanyo ya nasional, dia pakai aluminium ya bodinya, maksudnya pakai pokoknya yang enggak karatan gitu. Cuman bedanya seperti itu ya. Pokoknya kalau Shimizu gampang karatan ya untuk bodinya sendiri, makanya harus benar-benar ini super perawatan ya. Kalau nggak ada perawatan, dia kalau yang Shimizu ini kalau udah karatan nanti lama-lama gulungannya juga bermasalah. Nah oke, untuk bagian runningnya sudah selesai ya, tinggal kita lanjut untuk bagian startingnya. Oke, demikian dulu untuk cara memasukkan gulungan email ke dalam keran pompa air Shimizu ya. Untuk teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan di share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.